terutama di bidang ekonomi dan perdagangan. Berdasarkan menyebutkan bahwa Kambang Putih memutuskan untuk mundur dari garis tahta dan meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Audrey Horunisa dari kelas 10C, nomor presensi 29. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Jawa, yakni Kerajaan Jenggala. Namun, sebelum memasuki materinya, saya akan menjelaskan poin-poin yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Poin yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang berisikan penjelasan dan peta wilayah. Penjelasan ini alasan apa yang menyebabkan Kerajaan Jenggala ini berdiri, dan peta wilayah di mana posisi Kerajaan Jenggala ini berdiri. Poin yang kedua yaitu masa kejayaan yang berisikan perkembangan kerajaan dan raja yang memimpin. Perkembangan kerajaan itu sektor apa saja sih yang berkembang pada zaman Kerajaan Jenggala ini berdiri? Raja yang memimpin itu raja siapa saja yang pernah menjabat sebagai raja di Kerajaan Jenggala tersebut. Poin yang ketiga yaitu masa kemunduran. Masa kemunduran ini berisi tentang penjelasan dan bukti hancurnya Kerajaan Jenggala. Penjelasan yaitu alasan apa yang menyebabkan Kerajaan Jenggala ini mengalami masa kemunduran, bahkan masa kehancuran, sehingga kerajaan ini tidak berdiri lagi. Dan bukti hancurnya Kerajaan Jenggala berisikan bukti yang memvalidasi bahwa Kerajaan Jenggala ini benar-benar mengalami masa kemunduran. Dan poin yang terakhir atau yang keempat yaitu peninggalan. Peninggalan ini berisi prasasti, candi, dan gambar peninggalan. Gambar peninggalan ini merupakan gambar dari prasasti dan candi yang ditinggalkan oleh Kerajaan Jenggala. Oke, kita memasuki poin yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, teman-teman, inilah bentuk bangunan dari Kerajaan Jenggala. Teman-teman bisa memperhatikan kalau misalnya kerajaan ini memiliki aksen atau corak Hindu-Buddha yang sangat khas. Jadi, Kerajaan Jenggala adalah salah satu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Timur pada abad ke-11 atau lebih tepatnya pada tahun 1042 Masehi. Nama Jenggala diduga berasal dari Hujunggaluh yang merupakan nama lama wilayah sekitar pelabuhan di muara Sungai Brantas. Dalam catatan Tiongkok pula, Kerajaan Jenggala dikenal sebagai Jungyalu, menunjukkan pentingnya peran Kerajaan Jenggala dalam jalur perdagangan internasional. Kerajaan ini muncul setelah Raja Erlangga membagi Kerajaan Kahuripan menjadi dua bagian. Hal ini dikarenakan penerus tahta kerajaan yakni Sanggramawijaya Tunggadewi atau Putri Raja Erlangga memutuskan untuk mundur dari garis tahta dan meninggalkan kehidupan kerajaan dan memilih untuk menjadi pertapa di Gunung Pucangan. Namun, pada sumber yang lain, ia memilih untuk mengabdi kepada masyarakat yang ada di lingkungan kerajaan. Akibat hal tersebut, Raja Erlangga membagi dua kerajaan untuk mencegah konflik antara kedua putranya. Jadi, Kerajaan Jenggala untuk Mapanjigarasakan dengan ibu kota di Kahuripan, dan Kerajaan Panjalu atau Kediri diberikan kepada Sri Samarawijaya dengan pusat kotanya ada di Daha. Kalau sekarang Daha itu adalah daerah di Kediri. Nah, ini adalah sebaran dari kerajaan yang dibagi oleh Raja Erlangga. Di nomor 1 ada Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Mapanjigarasakan dan ibu kotanya ada di Kahuripan. Sedangkan di nomor 2 ada Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Sri Samarawijaya dan ibu kotanya ada di Daha. Nah, sekarang kita memasuki poin yang kedua, yaitu masa kejayaan. Pada masa awal, Kerajaan Jenggala memiliki perkembangan yang sangat pesat, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan. Letaknya yang strategis di tepi Sungai Brantas menyebabkan Kerajaan Jenggala memiliki akses perdagangan yang lebih luas di wilayah Nusantara dan mancanegara seperti Tiongkok dan India. Kerajaan Jenggala juga berhasil menguasai jalur perdagangan di Sungai Porong yang menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Nusantara setelah Kerajaan Sriwijaya. Perkembangan Kerajaan Jenggala tidak hanya di sektor perdagangan dan ekonomi, namun juga seni dan sastra. Akan tetapi, catatan sejarah seperti prasasti di Kerajaan Jenggala lebih banyak mencatat kepemimpinan rajanya dengan minimnya rincian tentang kehidupan budaya, karya seni, dan sastranya.
Nah, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan prasasti apa saja yang ditinggalkan oleh Kerajaan Jenggala. Namun itu nanti di dalam poin peninggalan Kerajaan Jenggala. Oke, selanjutnya yaitu raja yang memimpin. Raja yang pertama yaitu Mapanji Karasakan. Kerajaan Jenggala mencapai puncak emasnya pada saat di bawah kepemimpinannya. Ia terkenal sebagai pemimpin yang cakap dalam pemerintahan dan diplomasi, memperkuat hubungan dagang internasional terutama dengan dua negara tadi, yaitu Tiongkok dan India. Raja yang kedua yaitu ada Alanjung Ahyes. Ia berhasil merebut kembali daerah ibu kota dari serangan musuh yang diyakini berasal dari Kerajaan Kediri yang berhasil menyingkirkan Mapanji Karasakan dan keluarganya keluar dari ibu kota Jenggala. Raja yang ketiga atau yang terakhir ada Samarotsaha. Dalam prasasti Sumengka pada tahun 1059, Samarotsaha mengaku bahwa ia adalah putra dari Raja Erlangga. Hal inilah yang menjadi alasan adanya teori bahwa sebenarnya Alanjung Ahyes itu tidak memiliki keturunan atau mungkin malah mati muda, sehingga tahta kerajaan Jenggala selanjutnya jatuh ke tangan pamannya yaitu Samarotsaha tadi. Poin selanjutnya yaitu masa kemunduran. Meski memiliki potensi yang besar, Kerajaan Jenggala harus menghadapi ancaman dari kerajaan tetangganya sendiri, yaitu Kerajaan Kediri. Nah, perang saudara antara Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri terus terjadi hingga akhirnya Kerajaan Kediri berhasil menaklukkan Kerajaan Jenggala pada tahun 1130-an Masehi. Nah, pada tahun 1222, Kerajaan Kediri berhasil ditaklukkan oleh Ken Arok, pemimpin Kerajaan Singasari. Nah, selanjutnya pada tahun 1293, wilayah tersebut menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit yang menggantikan Kerajaan Singasari sebagai kekuatan terbesar di Nusantara. Jadi Kerajaan Jenggala ditaklukkan oleh Kerajaan Kediri. Nah, kemudian Kerajaan Kediri ditaklukkan oleh Kerajaan Singasari. Dan terakhir Kerajaan Singasari ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit. Gitu teman-teman. Bukti hancurnya Kerajaan Jenggala tertulis dalam Prasasti Ngantang. Dalam prasasti tersebut tertulis pernyataan kemenangan Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri atas Kerajaan Jenggala yang bertuliskan Panjalu Jayati atau yang artinya Kediri menang. Memasuki poin yang terakhir atau yang keempat, yaitu peninggalan Kerajaan Jenggala. Prasasti yang pertama yaitu Prasasti Turun Hyang II, berisi tentang peringatan pemberian tambahan anugerah kepada penduduk desa Turun Hyang. Prasasti yang kedua yaitu Prasasti Malenga, yang berisikan tentang peringatan pemberian anugerah dari Raja Mapanji Karasakan kepada penduduk desa Malenga berupa Sima. Sima yaitu adalah desa bebas pajak. Diberikan Sima karena penduduk desa Malenga sudah membantu Raja Mapanji Karasakan dalam peperangan melawan Aji Linggajaya. Prasasti yang ketiga adalah Prasasti Kambang Putih. Raja Mapanji Karasakan menyebutkan bahwa Kambang Putih merupakan kota pelabuhan pada masanya atau pada abad ke-11. Kambang Putih juga menjadi tempat berlangsungnya perniagaan antar pulau, bahkan benua. Prasasti yang keempat yaitu Prasasti Banjaran. Prasasti ini berisi tentang Raja Alanjung Ahyes yang memberikan anugerah kepada Raja Bawahan di Banjaran karena telah berjasa untuk membantu Raja dalam usahanya merebut kembali Kerajaan Jenggala. Isi prasasti ini mengindikasikan adanya perebutan kekuasaan di Kerajaan Jenggala itu sendiri. Prasasti yang kelima ada Prasasti Sumengka. Para ahli menduga Samarotsaha menyebut dirinya dijadikan anak oleh Raja Erlangga. Hal inilah yang menyebabkan Samarotsaha masuk ke garis tahta kerajaan. Dan kemudian peninggalannya ada candi, yaitu Candi Prada, terletak di Dusun Renut Pencil, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dulunya pada situs Candi Prada ditemukan arca Ganesha, Batara Siwa, Semar, Patung Kata, dan Linggayoni. Sayangnya, sisa-sisa bangunan candi ini sudah hancur dan tidak bisa diselamatkan. Berikut adalah gambar dari peninggalan Kerajaan Jenggala, yaitu ini ada Prasasti Sumengka dan ada Prasasti Kambang Putih. Lalu ini ada Prasasti Malenga dan Candi Prada. Sayangnya, saat saya mencari sumber tentang gambar Prasasti Turun Hyang II dan Prasasti Banjaran, saya tidak menemukannya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang mencari kedua gambar prasasti tersebut, saya tidak bisa menemukan gambarnya. Nah, selesai sudah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf apabila saya selama presentasi ada salah kata maupun salah ucap.
Sampai jumpa di presentasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.